Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Palanta Amko Channel. Palanta Amko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Ada 5 kota purba yang masih dihuni manusia sampai saat ini, versi Palanta Amko Channel. Yang pertama, Aif. Aif merupakan salah satu kota paling tua di dunia. Konon tempat yang terletak di sekitar Nigeria ini sudah ada sejak 350 tahun sebelum Masehi. Kota ini dikenal dengan mitologi dewa-dewinya. Salah satunya adalah cerita di mana dewa orang-orang Aif ini mempunyai 2 buah tanah liat. Satu buah untuk menciptakan manusia, satunya lagi untuk menciptakan raja yang memimpin Aif. Kota ini sempat hancur gara-gara perang yang terjadi di abad ke-18. Untungnya beberapa bagian masih tetap utuh. Dan uniknya lagi, Aif masih jadi tempat tinggal sekelompok penduduk bernama Oni yang menempati pusat kerajaannya. Jumlahnya terdiri dari lebih kurang 600.000 orang. Tempat ini juga dijadikan tempat penelitian para mahasiswa Nigeria dan dunia. Nomor 2, Balkh. Kota Balkh sebelumnya dikenal dengan nama Bactra gara-gara pernah dikuasai oleh Alexander yang Agung atau Alexander the Great ketika menginvasi Persia dan sekitarnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Balkh menjadi ibu kota dari Khurasan yang merupakan wilayah milik kerajaan Iran. Balkh sendiri juga dikenal sebagai tempat lahirnya aliran keagamaan bernama Zoroaster. Kota indah ini hancur berantakan ketika Genghis Khan menginvasinya di abad ke-13. Kota yang dulunya sangat indah ini pun hanya meninggalkan puing-puing. Meskipun begitu, masih ada beberapa bagian dari Balkh yang tersisa. Bahkan ada sekelompok manusia yang meninggalnya dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Uniknya kota ini, meskipun letaknya jauh dari China, namun pengaruh Buddha sangat kuat. Nomor 3, Luoyang. Selama masa Kekaisaran China, Luoyang hampir tidak pernah tergantikan sebagai salah satu ibu kota besar. Kota ini dipercaya sudah ada sejak 1050 tahun sebelum Masehi dan jadi pusat aktivitas kerajaan. Kota ini sempat mati sebelum akhirnya dibangunkan lagi tahun 1900-an oleh China dan Rusia. Luoyang sendiri dikenal juga dengan tempat aktivitas Buddha paling penting di China. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bangunan berupa kuil-kuil dan patung Buddha di sini. Luoyang yang sekarang juga digunakan sebagai tempat singgahnya Longmen Grotus, yaitu istilah untuk para biksu yang tinggal di gua-gua. Luoyang juga masuk dalam UNESCO Heritage Site atau Kota Warisan Dunia oleh UNESCO. Nomor 4, Sidon. Di masa keemasannya, Alexander the Great sukses menguasai banyak sekali tempat di dunia ini. Salah satunya adalah kota bernama Sidon. Kota indah ini sempat dihancurkan total gara-gara penduduknya sama sekali tidak melawan ketika diinvasi. Kemudian waktu berganti dan Sidon pun beralih dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Tidak seperti Macedonia, di bawah kerajaan Muslim kota ini dibangun berkali-kali. Meskipun tidak ditinggali sekarang ini, namun siapapun bisa sekedar mampir. Di sini kita akan bisa melihat Temple of Esmond, yakni kuil untuk Dewa Punician yang dibangun sangat cantik sekali. Memasuki kota ini akan membuat kita merasa kembali ke 3000 tahun sebelum Masehi. Wallahu a'lam. Nomor 5, Byblos. Kota paling tua yang masih ada mungkin adalah Byblos. Alasannya,
para peneliti menaksir jika kota ini sudah dibangun sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Byblos sendiri ditinggali oleh para sejarawan dan ilmuwan untuk diteliti. Dalam sejarah perkembangannya, Byblos pernah diinvasi oleh orang-orang Amorid dan berhasil membuat kota ini hancur. Untungnya, Byblos adalah daerah yang dilindungi oleh Mesir, sehingga negeri Fir'aun itu juga turut serta dalam pembangunan kota ini kembali. Kota ini sekarang masuk warisan dunia UNESCO. Adalah satu keberuntungan kota ini masih ada sampai sekarang, bahkan ditinggali juga oleh manusia, sehingga kita bisa setiap saat berkunjung dan merasakan seolah-olah kita hidup di zaman purba di masa lampau. Meskipun bisa untuk selalu berkunjung ke sana, tapi pemerintah dan negara-negara yang terlibat untuk merenovasi kota ini menekankan kepada pengunjung agar ikut pula menjaga kota ini. Pasalnya, ketika hancur maka sudah tidak ada lagi bukti masa lalu yang tersisa. Bisa dibangun kembali, namun nilai originalitasnya akan hilang sama sekali. Oke bro, terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri memohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan di dalam saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.